Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Mahawirahma dengan NIM 2200018030 dari kelas A, dan di sini saya akan mempresentasikan matkul DSK mengenai laporan apresiasi sejarah perkembangan alat hitung Sempoa. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Sempoa. Sempoa telah digunakan berabad-abad sebelum dikenalnya sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem bilangan Hindu-Arab ini adalah sistem angka yang dirancang pada abad ke-9 oleh ahli matematika India. Sempoa sendiri dalam beberapa negara disebut juga abakus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Cina dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini termasuk di Indonesia. Abakus atau sempoa dapat digunakan sebagai awal mula mesin komputasi atau perhitungan. Penghitungan. Penggunanya melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Sejarah sempoa dan asal-usulnya sulit dilacak karena alat hitung yang mirip sempoa banyak dikenal di berbagai kebudayaan di dunia. Konon sempoa sudah ada di Babilonia dan di Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Orang zaman kuno menghitung dengan membuat garis-garis dan meletakkan batu-batu di atas pasir yang merupakan bentuk awal dari berbagai macam variasi sempoa. Spesifikasi dan deskripsi alat hitung sempoa. Media sempoa adalah alat hitung sederhana yang pada mulanya terbuat dari kayu atau pada saat ini banyak yang terbuat dari plastik. Dengan cara menggeser atau memindahkan manik-manik pada sebuah batang, pada saat ini sempoa berbentuk cukup kecil dengan bingkai berbentuk segi empat panjang dan dapat digunakan dengan mudah untuk menggeser manik-manik dengan menggunakan jari tangan. Pada sempoa terdapat beberapa deret batang di mana manik-manik bergeser ke atas dan ke bawah. Berikut saya perlihatkan pada gambar ini adalah sempoa yang dengan berbahan kayu. Lalu ini sempoa berbahan plastik yang sudah mulai modern dengan berbagai macam warna. Lalu ini adalah struktur dari sempoa. Di sini ada garis pemisah, lalu ada bingkai sempoanya, garis pemisah, biji sempoa atas, lalu titik penentu nilai, lalu ada tiang sempoa ini, dan biji sempoa atau manik-manik sempoa bagian yang bawah. Lalu berikutnya, cara kerja sempoa. Yang pertama, untuk gerakan manik ke atas digunakan dengan ibu jari. Kedua, untuk gerakan manik bernilai 5, gunakan jari telunjuk. Ketiga, terkadang gerakan pertama dan kedua dilakukan secara bersamaan untuk membuat nilai yang memerlukan manik atas dan bawah sekaligus. 4. Terkadang juga proses yang berlawanan dari gerakan ketiga biasanya digunakan dalam operasi pengurangan. Kelima, setelah selesai berhitung, semua tiang sempoa harus dikosongkan kembali seperti semula. Untuk itu diposisikan jari telunjuk dan ibu jari di tiang paling kanan sempoa, mengapit tiang pembatas. Lalu yang keenam, kedua jari Anda sampai ke ujung kiri membentuk ujung burung. Lalu keberadaan sempoa saat ini di daerah saya, Sleman, Yogyakarta. Dari sumber yang saya dapatkan, sempoa menjadi salah satu media pembelajaran matematika yang diajarkan kepada anak TK dan SD di kebanyakan daerah. Saya sendiri pun merasakannya dan sempat mempelajari sempoa tersebut ketika saya TK sekitar tahun 2008. Di daerah saya sendiri pun sempoa sudah sangat jarang terlihat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang menggunakan bahkan membutuhkan sempoa sebagai alat hitung. Contohnya, sempoa digunakan sebagai alat hitung bagi tunanetra karena manik-manik sempoa dapat dirasakan oleh jari-jari tangan. Dan saya juga pernah melihat tempat kursus untuk mempelajari sempoa. Akan tetapi, untuk saat ini masyarakat lebih memilih teknologi yang lebih cepat dan efisien. Maka dari itu, pentingnya mengingat kembali dan jangan melupakan serta memberi apresiasi kepada perkembangan sejarah alat hitung
atau komputasi pada era yang super maju ini. Dengan begitu, kita tidak akan pernah merasakan teknologi yang efisien seperti ini jika bukan karena para ilmuwan terdahulu yang terus merancang dan mengembangkan teknologi dengan sedemikian rupa. Seperti itu. Berikut lampiran yang saya dapatkan dari Google untuk laporan dan PowerPoint saya. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.